Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Sulistianingsih MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan ini kami dari kelompok 7 dengan saya Kurnia Wayunisi dan teman saya Aan Suhana akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang berjudul Bimbingan dalam Kerangka Program Layanan BK di Sekolah serta kedudukan BK dalam pendidikan. Dalam kurikulum 1975 telah dipetakan pelayanan BK dalam pendidikan formal. Wilayah yang pertama yaitu manajemen dan kepemimpinan, terdiri dari manajemen dan supervisi. Wilayah yang kedua yaitu wilayah pembelajaran yang mendidik, yaitu ada pembelajaran bidang studi. Yang ketiga wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan, terdiri dari bimbingan dan konseling. Tujuannya yaitu 1. Untuk perkembangan optimal tiap peserta didik. Secara formal, kedudukan bimbingan konseling ada dalam sistem pendidikan Indonesia antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua, PP Nomor 28 untuk SD dan PP Nomor 29 untuk SMP dan SMA Tahun 1990, Bab 10 Pasal 5 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Peranan dan kedudukan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu sebagai pendukung maju atau mundurnya mutu pendidikan. Yang kedua, mengintegrasikan dari seluruh potensi siswa seperti kognitif, kepribadian, hubungan sosial, norma, dan nilai. BK dapat diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip keseimbangan. Lembaga ini menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk datang membuka diri tanpa was-was akan privasinya. Bimbingan konseling terdiri dari dua kata yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, proses bantuan yang berkelanjutan dan sistematis. Kedua, diberikan terhadap semua individu, program maupun kelompok. Ketiga, tujuannya agar individu dapat mengembangkan diri secara optimal. Keempat, diberikan oleh orang yang dianggap mampu atau ahli dalam bidangnya. Kelima, dilaksanakan secara norma yang berlaku. Konseling dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, proses bantuan melalui wawancara konseling. Kedua, dilakukan oleh konselor atau konseli. Ketiga, tujuannya untuk mengatasi masalah individu sehingga terjadi perubahan perilaku. BK dapat mendampingi siswa dalam hal pertama, dalam perkembangan belajar akademis di sekolah. Kedua, mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan yang terbuka bagi mereka sekarang maupun kelak. Ketiga, menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya, serta menyusun rencana yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Keempat, mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajar di sekolah atau yang mengaburkan cita-cita hidup. Persamaan bimbingan dan konseling. Pertama, untuk memandirikan individu, bukan dalam lembaga pendidikan. Ketiga, mengikuti norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan terkait dengan fungsi pencegahan atau informasi dilakukan oleh orang yang mampu. Sedangkan konseling terkait dengan fungsi pengentasan atau kuratif dilakukan oleh orang yang ahli atau konselor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana BK membangun manusia yang seutuhnya dalam berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.